Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di pembelajaran PPKN kelas 7 semester 2 hari ini. Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemarin kita sudah bahas tentang makna dan arti penting Bhinneka Tunggal Ika untuk kita semua. Untuk hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang pentingnya memahami keberagaman di Indonesia. Keanekaragaman masyarakat Indonesia yang memiliki suku bangsa, ras, agama, dan budaya yang berbeda ini hendaknya jangan dijadikan sebagai pembeda, tetapi sebagai kekayaan yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Keanekaragaman yang ada di Indonesia inilah yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung ke Indonesia. Sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar kebudayaan kita tetap lestari, tidak terkena arus negatif yang datang dari luar. Jadi, kita harus memiliki sikap namanya saling menghormati dan saling menghargai budaya kita. Jangan sampai kita memiliki sikap yaitu saling menjelek-jelekan antar budaya. Melestarikan kebudayaan nasional harus didasari dengan rasa kesadaran yang tinggi, tanpa adanya paksaan, dan harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia, tanpa memandang perbedaan. Ya, jadi siapapun boleh namanya untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Entah siapapun itu orangnya, diperbolehkan untuk melestarikan budayanya masing-masing, tanpa memandang apapun. Jangan sampai kebudayaan kita punah termakan zaman. Perlu adanya sikap toleransi untuk menghadapi keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah sikap terbuka, menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama. Jadi toleransi itu penting agar kita bisa saling menghargai dan saling menghormati perbedaan yang ada. Dengan adanya toleransi terhadap keberagaman norma, tatanan masyarakat menjadi tertib dan damai. Ya, itu sudah pasti. Karena kenapa? Apabila kita tidak ada toleransi, ya kita tidak akan namanya disiplin, tidak akan tertib, bahkan bisa jadi menimbulkan konflik antar golongan yang ada. Di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, yang berisi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan dalam agama Islam pun Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, yaitu ada di surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi Al-Quran pun sudah mengajarkan toleransi sejak dulu.
Tiap suku bangsa dan ras memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi, untuk memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik, itu adalah hak semua orang, tidak memandang siapapun. Apa sih yang dimaksud dengan hak? Hak itu yang seharusnya kita miliki. Contoh, kita membeli pakaian di toko, hak kita adalah mendapatkan pakaian itu. Tapi kita pun harus melakukan namanya kewajibannya, yaitu membayar. Nah, itulah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Haknya itu adalah bajunya, kewajibannya itu adalah kita harus membayar baju tersebut. Oke, lanjut. Keberagaman antar golongan harus disikapi dengan bijaksana, karena jika tidak, dapat menimbulkan kesenjangan. Apa sih yang dimaksud dengan kesenjangan? Kesenjangan itu adalah sifat diskriminatif. Apa itu diskriminatif? Yaitu adalah sikap saling membeda-bedakan antar satu sama lain. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Stay tune terus untuk materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.